Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, selamat siang. Kembali lagi dengan saya di channel Putra Mandangin Official. Dan pada kesempatan kali ini saya berada di salah satu wisata yang cukup terkenal ya guys ya, di Mojokerto. Ya mungkin tidak asing ya mengenai wisata ini, wisata Bukit Kayu Putih. Dan di sini di awal tahun baru 2026 saya jalan-jalan ke wisata ini ya guys ya. Sebenarnya bukan kesekian kalinya saya ke sini. Saya sudah berkali-kali ke sini dan bahkan juga ada videonya juga ya yang pernah saya upload di wisata Bukit Kayu Putih ini. Dan kesempatan di momen tahun baru ini saya tidak terlalu jauh-jauh ya untuk liburannya. Saya mencari yang dekat-dekat saja ya di wisata Bukit Kayu Putih ini. Dan sekian lama juga saya tidak ngonten ya, karena kesibukan mancing ya guys ya. Apalagi saya punya channel mancing ya. Oke, sebelum lanjut di video pada kali ini, sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe dan di like and share ke sosial media, karena subscribe kalian ini akan memberikan saya semangat lagi ya untuk membuat sebuah konten pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan tagline yang saya taruh di channel saya ya. Perjalananku, petualanganku, itu tagline dari channel Putra Mandangin Official. Oke, di sini saya masih berada di loket pintu masuk ya. Cukup sekian lama saya tidak main-main ke wisata ini. Dan wisata Bukit Kayu Putih ini cukup banyak perubahan ya. Dan di sini saya rekam juga mengenai masuk tiketnya. Bisa tadi teman-teman lihat ya mengenai masuknya berapa gitu. Kalau kurang paham bisa komentar di video pada kali ini. Dan di awal tahun ini tidak begitu cukup ramai ya. Mungkin ramainya itu ketika pas tahun barunya, mungkin tanggal 31 Desember 2025 itu kan pas tahun barunya. Mungkin di sini cukup ramai ya. Dan kenapa saya datang ke sini setelah tahun baru? Saya menghindari keramaian saja. Karena apa, kalau terlalu ramai terlalu resiko juga gitu. Oke, di sini saya sudah bayar loketnya tadi. Dan di sini saya santai-santai saja melihat perubahan daripada wisata Bukit Kayu Putih. Kalau saya lihat wisata Bukit Kayu Putih ini perkembangannya sangat pesat sekali ya mengenai perubahan hiburannya itu, apalagi hiburan dan permainan untuk anak-anak. Wisata Bukit Kayu Putih ini salah satu tempat yang sangat recommended ya, atau worth it lah untuk liburan family day ya. Jadi misalnya bawa keluarga, bawa anak, bawa ponakan, sangat cocok sekali ya. Bawa pasangan ke sini, apalagi sudah yang berkeluarga, cocok sekali karena di sini cukup banyak hiburannya. Apalagi bawa anak gitu, cukup senang ke sini gitu. Dan di depan saya ini adalah kolam renangnya ya. Kalau kolam renangnya sendiri itu mungkin yang saya tahu ya, cukup tidak terlalu banyak perubahan dibandingkan dengan tahun-tahun dulu ya. Sebenarnya sama aja sih ya. Oke, berhubung saya sudah lama tidak kesini, biasanya kalau renang itu beli tiketnya itu langsung masuk biasanya ke kolam renangnya. Ini sekarang berubah tempat ya. Jadi di depan saya ini untuk membeli tiket renang. Sebenarnya ada beberapa paket ya. Ada yang paket full, ada yang paket milih-milih permainan atau hiburan, tergantung budgetnya teman-teman sendiri gitu. Kalau saya hanya pilih kolam renang gitu, karena sebelumnya pernah saya coba semua sama keluarga gitu. Jadi ya sudah, eman-eman aja uangnya gitu ya. Oke, di sini saya lanjut pembayaran. Dan di sini bisa juga pakai QRIS ya. Dan sudah melakukan bayaran, saya langsung
ke tempat kolam renang anak-anak ya. Ya seperti inilah suasana daripada kolam renang untuk anak-anak, dan banyak juga orang tua yang nungguin gitu. Dan di sini dari dulu emang ada gazebo-nya. Sebelah depan saya ini juga ada gazebo, sebelah kiri kanannya juga ada gazebo. Jadi cukup enak lah untuk santai sambil melihat anak kita renang di sini, jadi tidak terlalu mengkhawatirkan ya. Oke, suasananya seperti ini, tidak terlalu ramai ya. Yang sudah saya bilang, saya kesini itu di awal tahun, pada tahun 2026, tepatnya bulan Januari. Jadi tidak terlalu ramai karena tahun barunya sudah guys gitu. Oke, seperti ini suasananya guys ya. Dan di sini cukup tidak terlalu dalam, makanya ini kolam renang emang untuk anak-anak. Terus di Bukit Kayu Putih ini ada juga kolam renang untuk dewasa, tapi bukan sebelah sini ya, tapi sebelahnya lagi juga ada kolam renang gitu. Jadi setiap permainan dan hiburan, mau main apa, mau ke kolam renang atau main seluncuran, itu semuanya itu emang ada ada tiketnya masing-masing ya. Oke guys, lanjut ya. Habis ini saya mau juga pengen mandi juga di kolam renang anak-anak ini ya. Sebenarnya pengen sih mandi kolam renang yang dewasa, cuman takutnya anak saya ikut juga gitu kan, agak bahaya gitu kalau misalnya ikut gitu. Oke, ini saya sudah ke kolam renangnya ya sama anak saya yang perempuan ini. Tak terasa cukup agak lama saya nggak main-main ke Bukit Kayu Putih ini, dan banyak perubahan yang sudah saya bilang dari awal video. Banyak perubahan dan makin berkembang lah gitu wisata Bukit Kayu Putih ini. Oke, di sini saya santai-santai aja sambil menikmati suasana di siang hari ini. Ini mau menjelang sore hari, dan ini mungkin momen bagi saya karena cuacanya di awal tahun maupun di akhir tahun, cuacanya sekarang itu cukup selalu mendung ya. Selalu mendung, kalau mau sore itu mendung, terkadang itu hujan gitu. Makanya ini momentum ya, jadi tidak terlalu panas banget gitu. Biasanya normalnya itu panasnya minta ampun, karena saya pernah kesini panas banget. Dan untungnya ketika di awal tahun 2026 ini cuacanya itu cukup mendukung dan suasananya tidak terlalu panas. Makanya saya bilang momentum bagi saya di awal tahun ini liburan ke wisata Bukit Kayu Putih. Ya kalau soal budget sih tidak terlalu mahal ya. Makanya ini salah satu wisata yang sangat rekomendasi dan worth it ya untuk kaum mendang-mending sih menurut saya, daripada ke wisata atau liburan yang jauh-jauh resikonya nggak ada di jalan gitu. Yang mending ke yang deket-deket aja, tapi murah, tapi bukan murahan ya gitu. Oke, suasananya seperti ini ya. Cuman kalau saya lihat sendiri di area kolam renangnya ini mungkin bisa dijaga lagi gitu ya, supaya lantai-lantainya itu tidak berlumut. Kenapa? Karena cukup bahaya juga, karena di sini kan banyak anak-anak yang main di sini. Dan kalau menurut saya sendiri, untuk pinggir-pinggirannya itu kan terdiri dari lantai. Itu kalau bisa dikasih busa pinggirannya, bahaya juga gitu, takutnya ada kepleset sampai terbentur gitu. Dan itu cukup bahaya gitu, karena ini kolam renang anak-anak gitu. Oke, di sini saya sambil ngerekam anak saya yang lagi belajar renang ini. Ini biasanya anak saya ini sangat suka kalau misalnya mandi kolam renang. Itu antusiasnya sangat luar biasa.
memang dari karakternya antusiasnya sangat luar biasa. Makanya dari kemarin-kemarinnya itu sempat tanya gitu, pengen renang gitu, pengen seperti tahun-tahun dulu gitu. Makanya di sini saya bawa ke Bukit Kayu Putih. Sebenarnya di sekitar rumah itu banyak kolam renang, cuman tidak terlalu worth it sih menurut saya. Kalau family day gitu, liburan gitu, kurang worth it lah intinya. Karena apa? Tempatnya tidak terlalu luas gitu. Mending di Bukit Kayu Putih ini tempatnya cukup luas, nyaman. Kuliner di sini juga banyak. Jadi jangan tidak terlalu khawatir ya. Kalau misalnya lapar, tinggal ke UMKM-nya yang berada di Bukit Kayu Putih ini. Untuk harga namanya tempat wisata ya cukup lah gitu. Cukup untuk apa ya? Untuk ngisi perut gitu, untuk biaya. Kembali lagi ini namanya wisata. Dibilang mahal tidak, dibilang murah juga tidak, sedang-sedangan lah ya gitu. Mungkin kalau di tempat lain yang agak mewah mungkin UMKM-nya mungkin terlalu agak mahal ya. Tapi kalau di tempat seperti ini cukup biasa gitu. Oke, sekali lagi jangan lupa untuk di subscribe dan di like, share ke sosial media, karena subscribe kalian ini akan memberikan saya semangat lagi ya untuk membuat sebuah konten dan jalan-jalan lagi, menambah pengetahuan, apalagi yang kaum rebahan yang jarang jalan-jalan gitu. Makanya saya selalu membuat konten mengenai wisata, jalan-jalan, tempat sejarah. Pokoknya sesuai dengan tagline, perjalananku adalah petualanganku. Tanpa kalian mungkin saya tidak sejauh ini ya membuat konten YouTube. Makanya saya cukup berterima kasih pada subscriber saya dan para penonton. Semoga yang selalu support saya untuk membuat sebuah konten-konten yang sudah saya lampirkan, yang sudah saya upload di channel Putra Mandano Official ini, semoga ada timbul baliknya dan dilancarkan rezekinya untuk para subscriber dan untuk para penonton. Oke, lanjut ke topik di wisata Bukit Kayu Putih ini ya. Oke, di sini saya masih santai-santai aja ya sambil ngajarin anak saya ini yang laki-laki pengen belajar renang gitu. Jadi saya ajarin sedikit-sedikit gitu. Ini cocok ya kalau misalnya teman-teman punya anak atau punya keluarga pengen belajar renang gitu, dan tempatnya bagus dan cukup terjangkau untuk harganya. Ya ini ke wisata Bukit Kayu Putih yang berada di Kabupaten Mojokerto, tepatnya di area sekitar Jetis. Di map itu ada, bahkan untuk ulasan sendiri itu cukup positif ya. Salah satu wisata yang cukup worth it lah bagi saya untuk family day. Oke, seperti inilah suasana di awal tahun 2026. Dan mungkin habis ini, setelah ini saya mungkin bakal keliling ya. Cuman keliling tidak terlalu keliling full ya, karena di sini saya bawa dua anak saya sendiri. Dan cukup agak rewel kalau bawa anak itu, jadi cukup agak ribet gitu. Oke, di sini saya masih santai-santai aja ya sambil menikmatin kolam renang ini gitu, sekalian mandi juga ya. So, komen yang pernah main-main ke Bukit Kayu Putih ini bisa komentar ya, kesan dan kegembiraan apa yang dirasakan ketika berlibur di wisata Bukit Kayu Putih ini. Dan untuk para penonton yang gak pernah kesini, mungkin bisa dicobalah dulu untuk liburan keluarga. Ini salah satu tempat yang cukup bagus sih menurut saya ya. Sudah saya bilang juga dari awal video bahwa tempat ini cukup worth it dan rekomendasi untuk family day. Oke, seperti ini. Dan untuk spot foto-foto di sini cukup memadai, pemandangannya cukup bagus. Bukan hanya di Cangar ataupun Pacet, karena kebanyakan itu biasanya
kalau tahun baru kalau nggak ke Batu, Malang, Pacet, Cangar, Bromo. Nah kalau menurut saya sendiri mungkin jangan terlalu jauh lah, cukup di sini cukup bagus view-nya, itu dikelilingin dengan hutan-hutan ya, hutan-hutan jepis. Oke, seperti inilah keseruan mandi kolam renang di wisata Bukit Kayu Putih. Dan ini hampir sore ya, hampir jam 3. Ini sebenarnya saya sudah ngajak anak saya untuk apa namanya? Untuk selesai untuk renangnya, tapi belum mau karena belum puas katanya gitu ya guys ya. Jadi di sini saya masih ngikutin anak saya ya sampai puas lah gitu. Setelah puas baru nanti ke tempat lainnya juga. Dan ini ada rencana juga mau ke alun-alun Kota Mojokerto karena sudah lama tidak main-main ke sana, dan mungkin sudah banyak perubahan ya di alun-alun Mojokertonya. Sekalian gitu kan, Bukit Kayu Putih ini lumayan dekat dengan alun-alun Kota Mojokerto, jadi sekalian saya pengen ke sana dan pengen menikmati suasana Kota Mojokerto. Kota Mojokerto mungkin tidak asing ya bagi para warga dari luar yang main-main atau liburan di Kota Mojokerto. Salah satu kota yang ikonik banget bagi saya dan cukup bersih juga. Saya tidak tahu kalau misalnya di desa-desa lain. Yang saya tahu kalau di Kota Mojokerto itu di kotanya sendiri tempatnya cukup bagus dan ikonik, banyak bangunan-bangunan seperti zaman-zaman Jawa dulu gitu. Oke. Di sini saya lanjut bermain di kolam renang ini dan saya cukup menikmatin ya suasananya. Apalagi ini di awal tahun, cukup senang sekali gitu mengajak keluarga family day di sini. Meskipun tempatnya itu tidak terlalu bagus banget, karena kalau menurut saya ini cukup bagus sih gitu ya. Oke, kita lanjut di perjalanan ini. Saya mau keliling dulu di area sekitar wisata Bukit Kayu Putih ini. Saya nanti lihat suasananya ya. Jadi lihat suasana seperti apa suasana daripada Bukit Kayu Putih ini. Dan sudah saya bilang juga di awal video, sudah banyak perubahan-perubahan yang sudah direnov di wisata Bukit Kayu Putih ini. Dan di depan ini kafe. Jadi kalau misalnya mau ngopi, mau santai sambil lihat pemandangan yang bagus, bisa ngopi di atas ya. Oke, di sini saya masih jalan-jalan dan melihat suasananya ya. Karena tadi anak saya sudah puas main dan mandi kolam renangnya, akhirnya saya putuskan untuk keliling sebentar gitu, meskipun tidak terlalu keliling banget ya. Karena apa? Cukup capek. Tadi sudah renang gitu, cukup lumayan agak capek. Dan di depan saya ini parkiran ya. Ya, seperti inilah kafe yang berada di atas tumpukan tanah. Oke, kita lanjut perjalanan dulu ya. Oke, seperti ini suasananya. Mungkin nanti kalau menjelang malam mungkin tambah ramai. Biasanya banyak pemuda-pemudi yang sering ngopi di sini gitu, banyak biasanya. Apalagi kalau weekend, malam minggu ataupun hari Minggu, biasanya banyak yang kesini. Ini ketepatan saya itu hari Jumat kesini, jadi tidak terlalu ramai ya, apalagi di awal tahun. Oke guys, seperti ini suasananya ya guys ya. Oke, mungkin itu saja video pada kali ini. Sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe dan di like and share ke sosial media, karena subscribe kalian ini akan memberikan saya semangat lagi ya untuk keliling-keliling di Indonesia. Mungkin kalau rezekinya bisa keliling ke luar negeri ya mungkin bisa jadi, tapi entah kapan ya, doakan aja ya supaya saya bisa keliling ke luar negeri dan bisa membuat sebuah
dokumentasi untuk para penonton sebagai pengetahuan dan pengalaman. Oke, next time ketemu di video selanjutnya. Sekali lagi, jangan lupa untuk di subscribe dan di like and share ke sosial media. Oke, saya undur diri. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih banyak juga untuk para subscriber ya. Oke, next time ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Setelah kita mengalir, kita mau ke kota. Kalau dari kota, ayo deket. Dari sini begini. Saan ka lang masuk bulan ng profit na yun. Bilang kan enak kalau tutup. Enak tuh. Kayak enak cepet pulang nanti malahan kita. Foto ning gini ta? Yo.